Selanjutnya kami mohon kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Bisa kita tampilkan, Nomor urut 2, mohon maaf kami ralat. Bisa kita tampilkan nomor untuk urut memilih. 2 untuk bisa memilih icon yang ada di layar, silakan. Yang mana? Nomor urut 2, silakan. Saya. Calon wakil gubernur nomor urut 2. Saya jadi bingung Sambil ya. dipilih di layar. Gosan, jenengan apa saya nih? Nomor 2, Saya. silakan. Nomor dua. Itu udah keluar tapi. Eda Mame, Riset dulu. Kita riset, Oke. kita tampilkan lagi. silakan. Baik, saya pilih Alen-Alen. Alan, oke baik. Calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan sesuai subtema yaitu pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap penanganan limbah B3, yaitu bahan beracun ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang kompleks karena di saat yang sama industri tentunya menimbulkan limbah yang masuk kategori B3. Bagaimana strategi konkret dari Mas Lukman untuk mengatasi masalah limbah B3? Terima kasih. Baik, cukup. Waktunya habis. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih Mas Emil. Kita tahu kita punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 87 ayat 1, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau tindakan tertentu. Beberapa hari yang lalu, tanggal 11 September 2024, Pengadilan Negeri Surabaya memberikan vonis sanksi salah satu perusahaan yang ada di Pasuruan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup dan sanksinya adalah 48 miliar yang harus dikembalikan ke kas negara. Ini membuktikan bahwa kita memerlukan komitmen yang tinggi sebagai pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan. Maka yang pertama kita tentu akan melakukan pengawasan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua penegakan hukum bagi siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga kita perlu melakukan langkah preventif yakni pencegahan yang tentu saja kita perlu mengajak semua stakeholder baik dari ormas, kampus, LSM, pribadi-pribadi dan lain sebagainya. Banyak sekali area di Jawa Timur ini yang terindikasi ada limbah B3. Tapi itu tentu akan kita bahas nanti. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Kalau orientasi kita adalah menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tentunya penegakan hukum harus menjadi solusi yang dibarengi dengan upaya memberikan solusi yang konkret. Yaitu dalam hal ini adalah penyediaan tempat pembuangan limbah B3. Mungkin perlu diketahui hanya ada di Cilengsi, satu saja yang ada di Indonesia. Maka kita bikin menjadi 2 sekarang karena di Jawa Timur di Dawar Blandong akhirnya sudah ada tempat penanganan limbah B3. Ini adalah terobosan yang luar biasa karena sekarang industri di Jawa Timur tidak perlu sekedar khawatir bagaimana mengirim jauh sekali ke Jawa Barat untuk limbah B3-nya. Mereka bisa mengirim ke Dawar Blandong di Mojokerto. Ini menjadi sebuah solusi untuk memecahkan 2 masalah. Lingkungan hidup terjaga B3, tetapi di saat yang sama industri dapat solusi sehingga bukan saja kita memberikan sanksi, tapi kita memberikan solusi kepada pertumbuhan ekonomi. Waktunya habis Bapak. Kami mohon tenang. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk dapat merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Beberapa waktu yang lalu Pemprov kalah kasasi dari tuntutan sebuah LSM yang sangat peduli dengan lingkungan, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan Kali Brantas.
Kali Berantas ternyata tercemar dan kandungan plastik kecil, plastik mikronya itu sangat tidak sehat untuk kesehatan manusia. Artinya, andaikan saja pengawasan ini betul-betul dijalankan dengan baik oleh siapapun itu yang pernah memimpin Jawa Timur ini, tidak akan terjadi seperti itu. Dan justru tidak perlu kita mengajukan kasasi, mengajukan pembelaan. Memang kalau itu misalnya kita akui bahwa itu adalah keteledoran atau kelalaian kita untuk mengelola sungai yang seharusnya ditanggung-jawabi oleh pemerintah provinsi. Padahal Kali Berantas beberapa waktu yang lalu saya menyusuri sungai tersebut, mereka adalah bahan pokok dari minumnya orang-orang Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dan andaikan kalau itu kotor, insya Allah itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.